Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Nyi Kunti Penunggu Gunung Arjuno. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa dengarkan hal-hal ini terjadi. Juga nanti akan ada gebrakan baru dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Nyi Kunti Penunggu Gunung Arjuno. Layaknya bunga mawar, tidak ada tangkainya yang tidak berduri. Begitu juga perjalanan pendakianku, tidak luput dari hal terjal. Sebab kecantikan mawar begitu meneduhkan, begitu pula keindahan puncak pegunungan. Tentu tidak ada tandingan, hal tersebutlah yang membuatku tidak pernah kapok ataupun bosan untuk melakukan sebuah pendakian. Terakhir kali pendakianku tidak begitu mulus, aku sempat terpeleset jatuh saat berada di Gunung Sumbing karena bayangan hitam legam yang tiba-tiba saja berdiri tepat di hadapanku kala itu. Kepanikan berhasil menguasai tubuhku hingga aku tidak berhasil mengendalikan diri dan terjatuh ketika itu. Aku sadar akan kesalahanku ketika itu. Aku naik saat datang bulan sehingga tidak heran penghuni Gunung Sumbing mengamuk dan mencederaiku. Namun aku tidak segan untuk belajar dari pengalaman dan kembali melakukan pendakian setelah beberapa bulan vakum tidak mencicipi aroma asri dan hangatnya pegunungan. Aku kembali naik bersama kawan-kawan sepermainanku. Tujuan kami saat ini adalah Gunung Arjuno. Ini bukan kali pertama aku naik ke Arjuno dan memang Gunung Arjuno semenyenangkan itu. Bisa dibilang kami berdelapan ini adalah pendaki abal-abal atau amatiran. Rombongan kami tidak sering mendaki, tapi pernah sekali dua kali mendaki. Perlengkapan kami pun tidak sebombastis itu, hanya beberapa perlengkapan wajib dan tekad yang tidak tertandingi. Persiapan kami pun tidak cukup matang, bermodalkan tekad kuat dan semangat yang membara. Kami sepakat untuk bersua bersama naik ke puncak Gunung Arjuno nan jauh di sana. Kami memutuskan untuk naik di hari Jumat Kliwon. Terdengar ngeri bukan? Namun hanya di hari itu saja kami semua libur dari rutinitas penat yang tidak kunjung berkesudahan. Sehingga kami pun memutuskan untuk tetap naik. Kami pikir Arjuno tidak begitu mistis bagi kaum abal-abal seperti kami berdelapan. Kami berdelapan pun berangkat dari Surabaya Jumat sore. Sehingga wajar kami sampai di base camp Tretes pun saat malam sudah menyapa tepat di jam 8 malam. Namun kami tidak seberuntung itu sebab kondisi base camp Tretes kala itu benar-benar sepi. Tidak ada satupun penjaga di sana. Kami pun tidak melihat kehadiran pendaki-pendaki lain. Base camp Tretes nyatanya tidak berpenghuni malam itu. Duh, sepi pol ternyata. Gimana ini? Kita tunggu aja lah timbang sebentar. Pasti sebentar lagi ada petugas yang datang. Tapi agak lain ya suasana malam ini. Gak kayak biasanya. Ya karena kita naik di Jumat Kliwon mungkin kali ya. Ya udahlah, jangan dilanjut. Aku tidak ingin membahas perihal hari di mana kami melakukan pendakian. Aku tidak ingin pembicaraan kami berdelapan berubah menjadi pembicaraan mistis. Terlebih lagi kami baru akan memulai pendakian. Seraya menunggu petugas basecamp Tretes tiba, kami pun memilih untuk melakukan persiapan lebih dulu. Kami kembali mengecek perlengkapan yang kami bawa. Kami juga menyempatkan diri untuk rehat sejenak melepas penat akibat perjalanan dari Surabaya hingga ke Tretes yang tidaklah sebentar. Tak lama kemudian petugas jaga pun tiba di basecamp. Kami bergegas melakukan registrasi. Setelah semua perlengkapan aman, registrasi pun sudah dilakukan. Kami bersiap untuk memulai pendakian malam itu.
Sebelum naik, alangkah lebih elok kita berdoa lebih dulu, supaya kita dijauhkan dari amukan-amukan setan mengerikan di atas sana. Celetuku yang berhasil mengundang gelak tawa kawan-kawan yang lain. Kami semua pun memulai berdoa dengan hikmat. Aku yang memimpin doa malam itu dan diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Aku berharap pengalaman buruk di Gunung Sumbing sebelumnya tidak terjadi di perjalananku menuju puncak Arjuna malam ini. Perjalanan pendakian menuju puncak Arjuna pun dimulai. Tujuan kami yang pertama adalah pos 1. Kami lebih dulu melewati gerbang pintu masuk pendakian Arjuna. Hamparan perkebunan yang membentang begitu luas menjadi pemandangan yang kami nikmati kala itu. Meskipun keindahannya tertutup oleh gelapnya malam, namun kami tidak begitu keberatan untuk tetap menikmatinya. Andai kita naik pas weekend, pasti seramai itu. Ini juga udah rame loh. Kamu lupa jumlah kita sebanyak itu? Ingat, jumlah kita 8. Evi berusaha untuk mengusikku, tapi ucapan Evi ada benarnya juga. Meskipun kondisi jalur pendakian malam itu begitu sepi, namun karena jumlah rombongan kami yang tidak sedikit, rasa sepi dan sunyi itu tidak begitu menjadi persoalan. Sebelum kami berjalan jauh, aku pun berinisiatif untuk mengajak kawan-kawan semua berhitung untuk memastikan jumlah kami ber-8. Dimulai dari yang paling depan, kami pun mulai berhitung satu persatu hingga sampai di barisan paling belakang. Hal aneh terjadi di sini. Aku merasa ada seseorang yang menyebut angka 9 setelah hitungan 8 di paling ujung diucapkan. Namun suara lirih yang menyebut angka 9 itu sepertinya tidak begitu didengar oleh kawan-kawan yang lain. Tapi aku benar-benar mendengarnya. Aku tidak mungkin salah. Aku lantas menoleh ke arah belakang, namun tidak ada orang lain selain rombongan kami. Aku kemudian berinisiatif untuk kembali mengajak rombonganku berhitung. Lagi dan lagi, aku mendengar ada suara lirih yang menyebut angka 9 dan hanya aku yang mendengarnya. Nyatanya hal tersebut berhasil membuatku merinding tidak karuan. Wajahku pucat seketika, keringat dingin pun menetes melewati pelipisku. Kedua tanganku pun gemetaran. Evi yang berjalan tepat di belakangku pun melihat raut wajah cemas dari diriku. Ia lantas mencoba untuk mengajakku berbincang. Kenapa kamu? Wajahmu pucat banget loh. Enggak, bukan apa-apa. Kamu yakin? Karena Evi terus mendesakku, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk memberitahu apa yang aku alami belum lama ini. Aku menceritakan jika aku mendengar suara seseorang menyebut angka 9 saat kami semua sedang berhitung. Itu juga yang menjadi alasanku meminta untuk mengulang perhitungan itu. Apa mungkin itu penunggu Arjuna ya, Vi? Jangan bicara begitu, mungkin aja kamu salah dengar. Gak mungkin, Vi. Aku dengar itu sebanyak 2 kali dan dengar suara yang sama persis. Udah. Kalaupun apa yang kamu pikirkan betul, kamu harus bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Jangan sampai rasa takut berhasil menguasai diri kamu. Aku mencoba mengikuti apa yang Evi ucapkan. Aku berusaha untuk menarik nafas panjangku dan berusaha untuk berdamai dengan hal janggal yang baru saja aku alami. Aku berusaha untuk tetap bersikap tenang di sepanjang perjalanan menuju pos pertama ini. Medan yang masih landai pun tidak begitu melelahkan bagi kami ber-8, sehingga kami bisa melewati pos pertama ini dengan mulus dan tidak begitu kelelahan. Meskipun ada sedikit hal janggal yang aku alami, kami tetap bisa sampai di pos 1 dengan selamat dan tidak ada hal janggal lain yang menderaku ataupun yang lainnya. Kami pun memilih beristirahat sejenak di pos 1. Aku yang semula mengenakan jaket lumayan tebal pun memilih untuk melepaskannya. Rasanya benar-benar gerah, mungkin karena keringat lelah atau keringat takut bercampur menjadi satu di dalam diriku, sehingga dingin tidak lagi aku rasakan. Berbeda dengan yang lain, kawan-kawanku justru semakin mengeratkan jaket yang mereka pakai, seakan-akan mereka merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Bahkan Evi pun sampai memandangku aneh. Dingin-dingin gini kok lepas jaket sih? Aku gak ngerasain dingin sama sekali loh, Vi. Justru malah panas dan gerah banget. Evi pun hanya bisa menggelengkan kepalanya menatapku.
Kami berdelapan beristirahat di pos tidak begitu lama. Setelahnya kami langsung melanjutkan pendakian menuju pos 2 Kop-Kopan. Perjalanan menuju pos 2 tidaklah mulus. Banyak sekali hal janggal yang datang menghampiri kami selama pendakian. Suasana malam itu benar-benar gelap pekat, tidak ada sedikit pun cahaya. Satu-satunya cahaya hanya dari senter yang kami bawa. Langit pun benar-benar gelap. Tidak ada sedikit pun cahaya bintang maupun bulan malam itu. Bahkan langit terlihat begitu mendung seperti akan turun hujan lebat. Jalur yang tidak lagi landai membuat kaki kami mudah capek dan lelah. Sementara pandangan kami pun semakin berkurang kala itu. Terlebih lagi tubuh kami memang tidak begitu prima. Mengingat kami berdelapan langsung berangkat ke base camp Tretes sesaat setelah perkuliahan kami siang tadi selesai. Kami beberapa kali menghentikan langkah kaki karena rasa lelah, hingga perjalanan pendakian kami begitu lambat. Karena tidak ingin saling menunggu satu sama lain, kami berdelapan pun akhirnya memutuskan untuk membagi kelompok menjadi lebih kecil dengan jumlah yang tentunya tidak ganjil. Sebab kami percaya jika mendaki dalam jumlah ganjil tidak begitu baik untuk dilakukan. Aku bersama 3 kawan lain yaitu Evi, Imam, dan Alif pun memilih untuk berjalan lebih santai, hingga kami memilih berjalan di belakang kawan-kawan yang lainnya. Sepertinya memang rasa lelah kami lebih ketara dibandingkan dengan rasa lelah yang mereka rasakan. Aku dan 3 kawan lainnya memang sengaja berjalan lambat. Sebab kami tidak ingin begitu ngoyo saat melakukan pendakian agar kondisi kami tetap prima. Kami memilih untuk santai asal tujuan kami yaitu puncak Ogal Agil tetap bisa kami gapai. Daripada kami berjalan cepat lalu tenaga kami sudah habis sebelum sampai di puncak, kami justru akan menyesal berkepanjangan. Kita santai aja ya guys. Jangan terlalu ngoyo. Kalaupun kepisah jauh sama rombongan yang lain tidak masalah. Iya betul, aku setuju. Lagi pula, pelan tapi pasti bukankah jauh lebih berarti? Pokoknya kalau di tengah perjalanan salah satu di antara kita berempat ada yang kelelahan, jangan sungkan untuk minta bantuan. Ingat, kita satu tim, satu rasa, satu tujuan, puncak Arjuna tepatnya. Ucap Imam, aku benar-benar bersyukur dikelilingi kawan-kawan yang tidak selalu mementingkan ego diri. Sehingga aku begitu enjoy dalam menikmati segala hal yang ada di Gunung Arjuna. Semoga ini bukan kali terakhirku menginjakkan kaki di puncak Gunung Arjuna. Aku harus bisa datang lagi dan lagi. Saat mendaki kami sempat melewati sebuah makam yang ada di kiri jalur pendakian Gunung Arjuna. Di sana pula aku sempat bertemu dengan salah seorang pendaki dan rombongan lain. Berjalan mendahului kami berempat. Di sana aku benar-benar kegirangan. Sebab setelah beberapa waktu kami melakukan pendakian di Gunung Arjuna, ini kali pertamanya melihat beberapa pendaki lain berlalu lalang. Nyatanya rombongan kami tidaklah sendirian di Arjuna ini. Meskipun harus melewati sebuah makam yang tidaklah kecil, aku tidak begitu merinding karenanya. Ternyata perlahan-lahan aku sudah mulai terbiasa dengan hal-hal janggal ataupun hal mistis yang ada di Gunung Arjuna. Meskipun terkadang rasa takut itu tidak mampu aku hindarkan begitu saja. Aku mulai kegirangan melihat beberapa pendaki berlalu lalang malam itu. Sebab sedari awal rombongan kami benar-benar sendirian. Sampai-sampai saat berada di base camp pun kami harus menunggu beberapa waktu sampai penjaga base camp Tretes tiba di pos jaga. Aku mulai senyum-senyum kegirangan bersiap untuk saling tegur sapa dengan beberapa pendaki itu. Ketika pendaki itu melintasi kami berempat, gelagat aneh mulai ditunjukkan oleh mereka. Saat aku menyapa mereka tidak ada satupun pendaki yang menoleh ke arah kami berempat. Sikapnya benar-benar acuh seperti tidak melihat keberadaan kami berempat. Aku merasa benar-benar aneh dan bingung. Selama ini tiap kali aku melakukan pendakian, pasti keramahan terus terpancar dari para pendaki yang melintas. Namun nyatanya, persepsi itu dipatahkan oleh sikap beberapa pendaki yang baru saja lewat melintasi kami berempat. Sombongnya bukan main. Udah jangan kesel gitu. Mungkin memang mereka tidak dengar. Bisa jadi mereka sedang pakai iPod. Nah, saat beberapa pendaki itu sudah berjalan cukup jauh dariku, kurang lebih 3 meter ke depan aku melihat ada jaket terjatuh.
Aku melihat jaket warna abu jatuh dari salah satu keril yang dikenakan pendaki-pendaki itu. Aku pun langsung mempercepat langkah kakiku bermaksud untuk memberitahukan pada pemiliknya. Meskipun sikap mereka sebelumnya acuh, namun aku tetap ingin berusaha baik pada mereka. Saat aku mengejar langkah mereka, pendaki itu justru duduk beristirahat di pelataran Gunung Arjuno. Akhirnya aku dan 3 teman yang lainnya pun ikutan duduk sambil mengumpulkan kembali tenaga kami. Aku tidak langsung memberitahukan perihal jaket yang kulihat. Aku berpikir memberitahunya sebelum kami semua melanjutkan pendakian. Setelah beberapa saat beristirahat, rombongan pendaki itu pun mulai beranjak. Aku langsung memberitahukan perihal jaket itu pada pemiliknya. Ini mas, tadi jaketnya jatuh di situ. Tanpa berucap satu kalimat pun, pendaki itu langsung berbalik arah dan memintaku untuk mengantarkan ke tempat di mana aku menjumpai jaket abu miliknya. Namun anehnya saat kami sampai di lokasi jatuhnya jaket itu, aku tidak melihat apapun. Jaket abu yang sebelumnya kulihat enyah begitu saja. Padahal jarak waktu antara aku memberitahunya dengan perjalanan 3 km ke belakang tidaklah begitu jauh. Pendaki itu pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda mulai kesal terhadapku. Rasanya benar-benar aneh. Padahal jelas-jelas aku melihat jaket itu jatuh dari keril pendaki itu. Tapi mengapa sekarang tidak ada jaket satupun, bahkan bekas terjatuhnya pun tidak terlihat sama sekali? Apa mungkin aku sudah begitu lelah ya, sampai-sampai aku mulai berimajinasi? Aku kemudian mencoba memastikan sekali lagi apa yang aku lihat. Aku pun bertanya pada kawan-kawan yang lain tentang apa yang aku lihat sebelumnya. Kalian lihat ada jaket abu jatuh kan? Aku nggak lihat pasti sih, tapi aku percaya kamu nggak akan mungkin bohong. Tapi anehnya jaket abu itu enyah begitu aja, Vi. Mungkin kamu capek banget kali, makanya kamu jadi salah lihat. Ucapan Evi ada benarnya juga. Mungkin aku memang benar-benar kelelahan hingga pandanganku pun kabur seketika dan sampai membuat aku salah lihat. Aku berusaha untuk menarik nafas panjangku dan berusaha bersikap lebih santai dibandingkan dengan sebelumnya. Setelahnya pendaki-pendaki itu pun mempercepat langkah mereka hingga keberadaan mereka pun kini tidak lagi ada di bayangan pelupuk mataku. Kini kami kembali berempat di tengah dingin dan pekatnya malam di Gunung Arjuno. Aku memilih untuk fokus dengan pendakianku ini. Tujuan kami saat ini adalah pos Kop-Kopan. Aku dan ketiga kawanku sepertinya tertinggal begitu jauh dengan kawan yang lainnya. Karena tidak ingin mereka menunggu lama, aku pun mengajak Evi, Imam, dan Alip untuk mempercepat langkah dan mereka pun setuju. Singkat cerita, kami pun sampai di pos Kop-Kopan dan mencari kelompok kami. Di sana mereka sudah mendirikan tenda dan sudah melakukan aktivitas memasak. Aku dan 3 kawanku yang baru datang pun hanya tinggal menikmati makanan yang sudah dimasak oleh kawan yang lain. Meskipun aku sendiri merasa tidak enak hati, tapi kata orang rezeki tidak boleh ditolak, bukan? Aku dan 3 kawan yang lainnya pun langsung bergabung dengan kawan-kawan yang lain, duduk di depan tenda dan langsung santap malam di pos Kop-Kopan. Di pos Kop-Kopan tidak banyak tenda yang bertengger. Jika dihitung jari paling hanya ada 4 tenda jika digabung dengan 2 tenda yang rombongan kami dirikan. Meskipun ada 2 tenda lain yang bertengger, namun aku tidak menjumpai adanya aktivitas di 2 tenda itu. Kedua tenda itu benar-benar senyap, kemungkinan para pendaki di dalamnya sudah tertidur cukup lelap. Setelah santap malam, kami pun saling berbincang satu sama lain. Aku pun juga sempat menceritakan kejanggalan yang aku alami, namun kawan-kawan yang lain tidak menunjukkan ekspresi kaget, seolah-olah hal janggal memang tidak pernah bisa lepas dari sebuah pendakian. Kawan-kawanku memintaku untuk tetap enjoy dengan pendakian ini. Setelah lama berbincang, rombongan kami pun memutuskan masuk tenda dan tidur, karena memang hari sudah benar-benar larut. Lagi pula keesokan harinya kami berencana melanjutkan pendakian ke pos 3 dan seterusnya hingga kami sampai di puncak Arjuno. Maka dari itu kondisi kami pun harus prima agar lebih siap untuk melanjutkan pendakian di esok hari. Aku tidur berdua dengan Evi sementara kawan-kawan lelaki lainnya berada dalam satu tenda. Aku tidak banyak berbincang dengan Evi di dalam tenda sebab Evi langsung tidur pula sesaat setelah masuk ke dalam tenda.
Sementara aku tidak bisa langsung tertidur pulas. Beberapa saat kemudian ketika aku sedang memandangi langit-langit tenda, aku melihat bayangan aneh dari balik tenda. Aku seperti melihat sosok ular besar berkepala manusia. Entah apa itu hanya bayangan pohon atau benar-benar ular berkepala manusia. Aku menatapnya berkali-kali tanpa henti hingga aku benar-benar yakin jika bayangan itu benar-benar bayangan ular berkepala manusia. Aku benar-benar merinding karenanya. Keringat benar-benar mengucur deras dari balik pelipisku. Aku terus berusaha memejamkan mataku, tapi benar-benar sulit. Aku hanya bisa beristighfar dan beristighfar tanpa henti. Aku berusaha untuk membangunkan Evi, namun ia tidak meresponku sama sekali. Aku terus berusaha memanjatkan doa pada Tuhan, memohon perlindungan dan pengampunan agar sosok mengerikan di luar tenda sana bisa enyah dengan segera. Benar saja, tak lama kemudian bayangan mengerikan itu lambat laun pergi dengan sendirinya tanpa mengusikku atau kawan yang lain. Aku lega setelahnya. Aku kemudian memutuskan tidur dengan segera. Aku tidak ingin melihat bayangan-bayangan mengerikan lainnya. Aku harus tidur detik itu juga, pikirku kala itu. Setelah mencoba, akhirnya aku berhasil tertidur. Keesokan harinya, aku tidur paling cepat di antara yang lainnya. Aku kemudian bergegas untuk keluar dari tenda. Kala itu jam menunjukkan pukul 5 pagi. Aku lantas memastikan apa yang aku lihat semalam. Aku masih berharap semalam hanyalah halusinasi belaka. Benar saja, aku tidak melihat apapun. Tidak ada bekas sisik atau apapun. Seperti tidak ada sesuatu yang baru saja melintas melewati tendaku semalam. Aku semakin yakin jika bayangan yang semalam aku lihat hanyalah sebuah halusinasi belaka, karena memang aku cukup kelelahan semalam. Tak lama kemudian kawan-kawan yang lain pun bangun dari lelapnya. Kami semua bergegas beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami mulai menyiapkan beberapa bahan masakan untuk sarapan pagi dan beberapa kawan lain memilih untuk merapikan perlengkapan sekaligus membongkar tenda. Kami semua menyempatkan untuk bersuah foto bersama sebagai kenang-kenangan di pos kop-kopan. Sebab dokumentasi adalah hal yang wajib bagi rombongan kami. Setelah semua perlengkapan selesai kami bereskan, tepat di jam 8 pagi kami pun kembali memulai pendakian. Tujuan kami kali ini adalah pos 3, yaitu pos pondokan. Kali ini kami memutuskan untuk tetap dalam satu rombongan. Raut wajah sumringah pun melekat di wajah kami semua kala itu. Kondisi kami kala itu sepertinya sudah cukup prima. Medan yang kami lewati mulai menantang, namun semangat kami terus membara dan tidak padam begitu saja. Di tengah perjalanan, tiba-tiba salah satu dari kami mendengar suara yang begitu mirip dengan suara mobil jeep. Kalian dengar suara mobil jeep nggak? Mana mungkin ada jeep bisa naik ke sini, Lip? Bukankah jalannya begitu terjal? Apalagi batu-batunya gede-gede banget. Emang jeep bisa lewat sini? Mungkin suara dari perkampungan di bawah nyasar sampai atas sini kali ya? Tidak lama mulutku berkata begitu, mobil jeep justru nongol dari belakang kami semua. Sontak aku pun benar-benar syok, tidak begitu percaya dengan apa yang terjadi. Aku dan kawan-kawan lainnya justru sempat keheranan, tapi jeep benar-benar sampai di atas ini. Kami sempat lupa jika jalur tretes ini memang suka dilewati oleh mobil jeep untuk ambil belerang dari Gunung Welirang. Salah satu kawanku iseng melambaikan tangan ke pengendara mobil jeep itu. Bahkan ia sempat nekat untuk ikut nebeng di jeep yang dikendarai oleh warga lokal tersebut. Aku sempat geleng-geleng kepala dengan tingkah kawanku ini. Mas, mau nebeng mas? Ajaibnya, mobil jeep itu benar-benar berhenti dan benar-benar mempersilahkan kami untuk ikut bersama mereka. Mimpi apa semalam bisa naik gunung dengan mobil jeep, pikirku ketika itu. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Akhirnya kami yang cewek-cewek naik jeep dan yang cowok-cowok tetap jalan, tapi kerilnya kita naikin jeep. Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan jeepnya berhenti lagi dan naikin seorang bapak-bapak. Dan ternyata bapak-bapak itu adalah salah satu penjual di warung yang ada di pos pondokan. Sampai di pos pondokan kita sekitar jam 12:30 siang. Kami leyeh-leyeh dan ngobrol-ngobrol sambil nunggu teman-teman cowok yang belum kelihatan batang hidungnya.
Kami sholat duhur, makan siang, dan ngopi di warung bapak yang tadi ketemu di jeep tadi. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kawan-kawan yang lain pun sampai di tempat kami. Mereka terlihat begitu kelelahan karena memang jalur pendakian kami cukup berat dan penuh dengan kerikil. Tak heran jika mereka benar-benar terlihat begitu kelelahan. Aku pun meminta kawan-kawan yang baru sampai untuk rehat sebentar di warung. Tepat di jam 3 waktu setempat, kami pamit ke bapak penjual warung dan melanjutkan perjalanan menuju area camp di dekat Lembah Kidang. Di sana sudah banyak tenda para pendaki yang sudah berjajar rapi. Langsung saja kami mendirikan tenda, kemudian membuat makanan dan ngobrol-ngobrol serta berfotoria. Sekitar jam 11 malam kami bangun dan persiapan summit. Kami sengaja summit malam karena pingin lihat sunrise-nya Gunung Arjuno. Sesudah persiapan summit, kita berdoa dan mulai melakukan perjalanan. Pas di Lembah Kidang itu, antara halusinasi dan tidak, aku mendengar ada suara perempuan yang tertawa. Ya agak-agak serem sih, tapi aku abaikan dan aku hanya menunduk ke bawah, tidak berani lihat kiri kanan karena gelap banget. Apa mungkin aku halusinasi lagi seperti semalam ya? Ternyata ucapanku didengar oleh Evi yang berada tepat di belakangku. Evi pun mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa? Aku memilih untuk diam dan tidak mengindahkan apa yang diucapkan oleh Evi, sebab aku masih belum begitu yakin dengan apa yang aku dengar. Aku benar-benar berharap jika apa yang aku dengar hanyalah halusinasi belaka. Evi kemudian memberitahukanku jika ia pun mendengar apa yang aku dengar. Evi mendengar suara perempuan tertawa, ternyata bukan hanya aku saja yang mendengarnya. Itu artinya aku memang tidak sedang berhalusinasi. Aku juga dengar suara itu. Kamu dengar perempuan ketawa tiwi juga, Vi? Aku tidak begitu yakin jika suara itu suara manusia. Aku pun berpikir sama sepertimu, tapi kita harus tetap bersikap tenang. Bukankah derajat manusia jauh di atas mereka? Ucapan Evi ada benarnya juga. Selama makhluk itu tidak mengusik ataupun mencelakai aku dan kawan-kawan yang lain, aku harus bisa berdamai dengan suara tertawanya yang tidak kunjung berkesudahan. Sementara itu, kawan-kawan yang lain justru tetap enjoy dalam pendakian ini. Mungkin mereka memang tidak mendengar suara itu, atau mungkin mereka lebih memilih untuk tidak memperdulikannya. Sepertinya memang mereka lebih memilih untuk bersikap abai dan memaklumi apa yang sedang terjadi. Kami memilih untuk terus berjalan menyusuri jalur pendakian dan memilih mengurangi istirahat selama perjalanan. Saat kami mulai masuk alas Lali Jiwo, kami kebingungan mencari jalur karena memang sangat gelap dan sangat sepi karena tidak ada pendaki lain selain kami berdelapan. Setelah beberapa menit kami menemukan jalan setapak dan kami merasa lega karena kami pikir itu adalah jalur menuju puncak. Setelah kami menelusuri jalur tersebut, aku merasa aneh karena lama-kelamaan kami seperti masuk di hutan dan salah satu temanku terpaksa membuat jalur baru, yaitu dengan memotong beberapa semak belukar agar bisa kami lewati. Karena tidak segera menemukan titik terang, akhirnya kami berjalan ke kiri terus dan sampailah kami di sebuah jalan yang lebih mirip disebut dengan kali dengan banyaknya bebatuan di sekelilingnya. Namun usut punya usut, ternyata kali itu adalah jalan lahar dari menuju puncak ke bawah. Kami benar-benar syok sesaat setelah mengetahuinya. Apa kita benar-benar tersesat, guys? Jangan bicara gitu, kita pasti akan menemukan jalan. Kita hanya salah ambil jalan, bukan tersesat. Tapi kalau kita nggak nemuin jalan yang benar gimana? Jujur aku benar-benar panik, sebab sepanjang pendakianku aku belum pernah tersesat di jalur pendakian. Kalau mendapatkan hal ganjil seperti berjumpa dengan makhluk gaib, mungkin beberapa kali pernah. Tapi kalau tersesat, ini kali pertamaku. Makanya aku tidak bisa menutupi kepanikanku sendiri. Kita pasti ketemu jalan yang benar asal kita jangan panik. Aku menurut dengan apa yang diucapkan oleh kawan-kawanku. Aku berusaha untuk menepis rasa khawatir dalam diriku. Aku berusaha untuk mengendalikan diri agar semuanya tetap baik-baik saja. Sementara itu, suara tertawa sosok perempuan yang tidak kunjung menampakkan wujudnya itu tidak kunjung hilang.
Suara tawa itu nyatanya berhasil membuat aku dan kawan-kawan lainnya merinding sejadi-jadinya. Aku benar-benar tidak bisa berpikir jernih, ditambah lagi kami tidak kunjung menjumpai jalan yang sesungguhnya. Kami memilih terus menelusuri jalan itu meskipun kami tidak kunjung menjumpai jalan yang benar. Bahkan kami pun tidak kunjung menemukan tanda-tanda puncak di atas sana. Hingga pada akhirnya persediaan air kami pun tinggal separuh botol besar. Ini gimana? Persediaan air sudah semakin menipis, tapi jalan tidak kunjung membawa kita ke puncak. Benar juga, persediaan air kami benar-benar tinggal sedikit, sementara jalan masih belum membawa kami sampai ke puncak. Kami semua semakin panik dan suara perempuan tidak berwujud itu pun semakin menambah kepanikan di antara kami berdelapan. Sementara itu wajah kami semua terlihat begitu lelah karena terus berjalan tanpa henti. Kami kemudian memutuskan menghentikan perjalanan ini dan berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik atas hal pelik yang saat ini kami alami. Jika memang perjalanan ini tidak berujung, kami harus sesegera mungkin menyudahinya. Namun jika memang perjalanan ini masih memiliki secerca harapan, kami akan melanjutkannya dengan apik. Di sini imam yang pegang kendali. Ia berusaha untuk memulai diskusi ini meskipun lelah masih mendera kami. Namun keputusan harus segera diambil. Jalur pendakian sepertinya mulai tidak bersahabat. Yang mau tetap naik ke puncak siapa dan yang akan menunggu di sini siapa? Aku tetap di sini. Aku masih punya banyak waktu senggang. Dan puncak belum menjadi tujuanku saat ini. Masih ada hari lain. Aku memang tidak terlalu mendamba puncak meskipun sampai di puncak adalah hal yang menyenangkan. Namun rumah masih tetap ingin menjadi tempatku pulang. Jadi semisal kondisinya memang tidak memungkinkan, aku tidak ingin memaksakannya untuk menjadi mungkin. Aku juga sependapat. Aku masih ingin bersenang-senang. Aku tunggu di sini saja. Memang Evi dan aku memiliki pemikiran yang sama. Rumah tetap menjadi tempat kami pulang. Bagaimanapun juga kami berdua cewek. Kami tidak ingin merepotkan kawan-kawan lelaki yang lain karena ketidakbisaan kami. Aku naik, sebab prinsipku puncak tetap menjadi tujuan. Ketika aku sudah memulai sesuatu, aku harus bisa menuntaskannya hingga selesai. Aku juga naik bareng Alip. Aku akan gabung bersama kalian. Bagaimanapun juga keselamatan kalian akan tetap menjadi prioritas. Akhirnya mereka berempat memilih naik ke atas dan memilih jalur menuju puncak. Sementara aku, Evi, dan kedua kawan yang lain tetap memilih untuk stay di tempat yang sama. Kami memilih untuk menunggu kawan-kawan yang lain untuk kembali turun. Bagaimanapun juga kami harus bisa saling jaga satu sama lain. Aku memutuskan untuk beristirahat. Minuman sisa yang kumiliki perlahan-lahan mulai kutenggak. Aku juga mencoba untuk memijat-mijat kedua kakiku, sebab rasa lelah ini benar-benar tidak kunjung berkesudahan. Rasanya ini menjadi pendakian yang paling melelahkan bagiku. Sama, padahal sebelumnya kita juga pernah naik ke Arjuno. Tapi kayaknya gak semelelahkan ini deh. Ini memang bukan pendakian pertamaku dan Evi ke Arjuno. Pendakian pertama kami ke Arjuno berjalan dengan mulus tanpa hambatan sedikit pun. Namun pendakian kali ini nyatanya benar-benar berbeda. Sangat sulit untuk sampai di puncak Arjuno. Banyak sekali hal janggal yang terjadi dan hal itu tidak kunjung berkesudahan. Asal kita masih bisa kembali ke rumah, aku tidak begitu masalah. Iya, rumah memang tetap menjadi sebaik-baiknya tujuan. Paling tidak pengalaman ini akan menjadi pengalaman berkesan untuk kita, Vi. Benar katamu, aku tidak akan mungkin bisa lupa hari ini. Keempat kawan yang lain pun sudah mulai naik. Aku melihat mereka lumayan kesulitan untuk naik hingga atas, sebab medan yang dilalui pun cukup berat dan menantang. Wajah mereka berempat benar-benar nampak begitu serius. Semoga puncak bisa mereka raih. Kami berempat yang menunggu di bawah pun memilih untuk saling bercengkerama satu sama lain. Kami saling tukar cerita perihal pendakian masing-masing dari kami. Nyatanya hal tersebut berhasil membuat kami sedikit melupakan hal pelik yang sedang kami alami saat ini di Gunung Arjuno.
15 menit kemudian kami melihat ada cahaya senter dari atas. Cahaya itu mengarah ke tempat kami beristirahat. Kalian coba deh lihat ke atas. Itu bukannya ada sorot senter? Iya, cahayanya ngarah ke sini tuh. Apa mungkin itu Imam dan yang lain? Nggak mungkin, mereka baru naik 15 menit yang lalu. Mungkin aja kan? Benar saja, setelah kami menunggu beberapa saat, itu benar-benar rombongan Imam dan yang lain. Mereka kembali turun setelah 15 menit yang lalu naik ke atas. Kami semua pun kaget, pasalnya wajah mereka benar-benar lesu dan terlihat begitu kelelahan. Kok kalian turun lagi? Di atas sana ada batu yang besar banget, hampir mirip tebing yang udah nggak bisa dipanjat. Jadi kita milih untuk kembali ke sini. Nggak bisa dilewati sama sekali. Iya, benar-benar sulit. Jalan mati. Kami pun akhirnya kembali berkumpul berdelapan. Mereka pun langsung menenggak mineral yang mereka bawa karena benar-benar kelelahan. Kami pun terjebak malam di tengah Gunung Arjuno dengan medan yang tidak kunjung menemui jalan keluar. Kami memilih menunggu matahari terbit di esok hari supaya jalur yang akan kami lewati bisa kami lihat dengan seksama, sehingga kami tidak lagi tersesat seperti malam ini. Meskipun kekecewaan yang menyelimuti kami semua, namun kami tidak boleh larut dalam kesedihan dan kekecewaan. Bagaimanapun juga, untuk sampai di titik ini tidaklah mudah. Kami harus tetap bahagia, setidaknya kami bisa pergi ke tempat yang menakjubkan ini. Maka dari itu, untuk sedikit mengurangi kekecewaan dalam diri kami putuskan untuk enjoy dan menikmati suasana malam yang sebentar lagi akan berganti dengan pagi. Kami pun bersuah foto di jalur yang membuat kami tak berkutik dan tidak mampu bergerak hingga ke puncak. Beruntung setelah bersuah foto bersama, keceriaan pun kembali menyelimuti wajah kami berdelapan. Kami menunggu matahari terbit, setelahnya kami akan bergegas kembali ke tenda kami sebelumnya dan bersiap-siap untuk turun ke base camp. Coba dong lihat hasil jepretan tadi. Aku ingin melihat hasil swafoto yang baru saja kami ambil. Kebetulan kami menggunakan kamera Imam. Saat aku sedang melihat-lihat hasil jepretan kami, pandanganku terfokus pada satu foto yang terbilang begitu janggal. Ada perempuan lain di antara aku dan juga Evi. Aku coba zoom gambar itu, benar saja. Ada perempuan tinggi besar dengan pakaian putih yang dikenakannya. Wajahnya terlihat lusuh namun sangat mengerikan saat aku tatap mata merahnya. Aku langsung kaget dan membuang kamera milik Imam begitu saja, karena jujur aku benar-benar kaget kala itu. Kawan-kawan yang lain pun langsung menoleh ke arahku. Mereka semua tidak kalah panik ketika mendapati sikapku yang tidak biasa. Kenapa? Ya lo, kamu kenapa? Kok kamera Imam malah dijatuhin gitu aja? Evi pun berinisiatif untuk mengambil kamera itu dan melihat gambar yang sedang dilihat olehku. Anehnya, Evi tidak melihat hal janggal apapun. Bayangan perempuan yang aku lihat tak dilihat oleh Evi. Aneh memang, tapi itu kenyataan yang terjadi. Udah, gak perlu dipedulikan. Mungkin aku hanya salah lihat karena kelelahan. Aku tidak ingin suasana yang sudah tidak menegangkan karena kami gagal sampai di puncak bertambah menjadi suasana yang menakutkan hanya karena sosok perempuan tak kasat mata yang aku lihat dari gambar yang ada di kamera Imam. Aku harus bisa membuat kawan-kawan yang lain percaya padaku. Bukan apa-apa kok. Udah, lebih baik kamera Imam aku yang simpan. Boleh kan, Mam? Boleh, simpan aja. Aku memilih menutup rapat apa yang aku lihat di dalam kamera milik Imam tersebut. Setelahnya kami semua memilih beristirahat di sana. Paling tidak supaya tenaga kami bisa kembali pulih untuk kembali melanjutkan perjalanan yang tentunya tidak sebentar. Aku putuskan untuk duduk sembari memejamkan mataku. Rasanya benar-benar ngantuk saat itu. Hingga tanpa sadar aku pun tertidur begitu saja. Namun dalam mimpi aku melihat sosok perempuan yang sama persis dengan perempuan yang ada dalam mimpiku. Wajahnya pucat dan begitu menyeramkan, matanya memerah seakan-akan marah. Sosok itu pun mendekat ke arahku seakan-akan mau menerkamku.
Sontak aku terbangun seraya menjerit. Semua kawan-kawanku kaget melihatku berteriak tidak karuan. Mereka pun langsung mendekat ke arahku. Kenapa? Kita harus segera turun. Ada yang gak beres. Apa yang gak beres? Nanti aku ceritain pas di bawah. Aku tidak mungkin ceritakan apa yang aku alami saat ini ke mereka semua. Aku harus berusaha untuk mengontrol emosiku lebih dulu. Aku harus bisa mengendalikan diri dan menceritakan semua yang aku alami ketika perasaanku sendiri sudah tenang. Hari pun sudah beranjak pagi. Kami semua bergegas berjalan ke Lembah Kidang. Baru akan memulai perjalanan, kami semua sudah dikejutkan dengan suara tawa sosok perempuan tak terlihat yang kami yakini itu adalah suara kuntilanak. Beruntung Alif mencoba untuk menenangkan pikiran kami semua. Abaikan saja suara itu. Kita fokus ke perjalanan kita. Kami memilih beranjak dengan suara tertawa yang belum juga mereda. Tujuan kami kali ini adalah Lembah Kidang. Sebelum kami benar-benar beranjak ke tenda kami kali ini, perjalanan dengan medan yang cukup berat kami lalui dengan semangat. Benar saja, setelah kami bersikap abai dengan suara sosok perempuan tak berwujud itu, sesaat sebelum sampai di Lembah Kidang, suara itu benar-benar mulai mereda dengan sendirinya. Kami pun lega karenanya. Ternyata upaya kita untuk tetap tenang dan terus bersikap abai membuahkan hasil yang tidak sia-sia. Tak lama setelahnya, rasanya perut benar-benar lapar. Namun persediaan logistik yang kami bawa sudah benar-benar menipis. Ditambah lagi persediaan air sudah sangat sedikit. Kami harus bisa mencari sumber air untuk bisa bertahan hidup. Bagaimanapun juga kami tidak bisa bertahan tanpa adanya air. Di tengah perjalanan kami melihat adanya sumber air. Kami pun bergegas mendekat ke arah sumber mata air tersebut dan langsung mengisi semua botol kosong yang kami bawa. Kami benar-benar lega di tengah kebuntuan perjalanan ini. Nyatanya Tuhan masih begitu baik pada kami. Mencari jalan keluar adalah tujuan kami saat ini. Kami berjalan dengan mengikuti bekas langkah kaki kami semalam. Sebab kami yakin bekas langkah kaki itu akan membawa kami kembali ke Lembah Kidang dan kembali ke tempat di mana kami berdelapan membangun tenda dan meninggalkan barang pribadi milik kami. Benar saja, langkah kami benar-benar menemui tujuan yang jelas. Lembah Kidang sudah nampak di depan mata kami. Aku dan kawan-kawan yang lain benar-benar senang. Akhirnya kami bisa selamat dan bisa kembali ke jalan yang benar. Untuk mengabaikan pengalaman nano-nano kali ini, kami pun memutuskan untuk bersuah foto bersama di Lembah Kidang. Kami mengambil banyak gambar untuk kami abadikan. Kami bersuah foto cukup lama, bahkan sampai jam 9 pagi. Kami benar-benar bersyukur bisa kembali sampai di titik sekarang. Alhamdulillah, akhirnya kita kembali ke jalan yang benar. Omongannya kayak habis kafir aja kamu. Anggap aja ini karomah. Setelah puas mengambil foto bersama, kami pun bergegas untuk menuju tenda kami. Kami sudah tidak sabar untuk beristirahat dengan tenang di sana. Tapi kami tidak ingin terlalu terburu-buru. Kami tidak ingin rasa lelah menguasai diri kami berdelapan. Kami memilih berjalan santai. Beberapa waktu kemudian kami benar-benar sampai di tenda kami. Kami segera bergegas untuk merebahkan badan untuk melepas penat. Setelahnya memilih untuk memasak makanan karena kami memang sudah benar-benar kelaparan. Memasak makanan yang masih ada di dalam tenda, paling tidak lapar ini harus segera dituntaskan. Setelah selesai santap pagi, kami bergegas membongkar tenda dan merapikan semua perlengkapan pribadi milik kami dan bersiap-siap untuk turun ke base camp Tretes. Hari sudah semakin siang dan kami tidak ingin terus-menerus membuang waktu. Setelah semuanya siap, kami melanjutkan perjalanan turun menuju base camp. Sebelum kami beranjak turun, kami memilih berdoa lebih dulu demi keselamatan bersama. Kami berharap kami tetap berada di jalan yang benar dan tidak lagi mengalami kebuntuan yang tidak berkesudahan. Kami juga berharap suara perempuan tak kasat mata yang sedari awal terus mengganggu perjalanan pendakian ini tidak lagi datang dan mengganggu perjalanan kami menuju base camp Tretes. Rasanya kami sudah begitu lelah dengan segala hal pelik yang tidak kunjung berkesudahan.
Aku dan kawan-kawan lain ingin turun dengan tenang tanpa adanya gangguan apapun. Baru beberapa menit kami berjalan turun ke base camp, tiba-tiba saja kami semua dihampiri oleh salah seorang kakek tua. Dengan pakaian yang begitu lusuh, kakek tua itu seakan-akan ingin memberitahukan sesuatu pada kami berdelapan. Wajahnya seakan-akan mengisyaratkan sesuatu. Ada apa, kek? Kakek itu tidak menjawab sedikit pun pertanyaan yang aku lontarkan. Ia justru menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa henti, seakan-akan memberikan isyarat kepada kami semua. Kakek tersesat? Ikut bersama kami turun mau? Kakek itu justru semakin mendekat ke arahku, seraya membisikkan satu hal yang berhasil membuatku kaget. Ada yang mengikuti kalian. Aku benar-benar kaget, sontak aku pun langsung memandang ke arah kawan-kawanku satu persatu. Namun aku tidak melihat ada bayangan sosok lain di antara kami berdelapan. Sementara itu sang kakek justru beranjak pergi tanpa permisi. Sikapnya benar-benar aneh. Kami coba menahan sang kakek itu untuk pergi, namun sia-sia. Karena hanya aku yang dibisikkan kalimat dari sang kakek, kawan-kawan lain pun penasaran dan langsung menanyakannya padaku. Kakek itu bilang apa? Tadi kakek itu bilang kalau ada yang mengikuti kita, Vi. Aku yakin pasti makhluk tak kasat mata dari Gunung Arjuno. Jika memang ucapan kakek itu benar. Udahlah, jangan begitu percaya. Siapa tahu kakek itu hanya bicara asal. Tapi apa untungnya kakek tua itu bicara asal ke kita, terutama ke aku, Vi? Mungkin kakek tua itu hanya ingin menakut-nakuti kamu aja. Entahlah, rasanya aku sangat ingin percaya dengan apa yang diucapkan oleh Evi. Namun hati kecilku justru lebih condong untuk percaya dengan ucapan kakek tua misterius itu. Jika memang benar ada makhluk tak kasat mata yang mengikuti kami, aku hanya berharap sosok itu tidak melukai kami atau tidak membuat hal buruk terhadap perjalanan kami menuju basecamp Tretes. Kami tetap melanjutkan perjalanan dengan baik meskipun pikiranku sedikit terganggu dengan ucapan kakek yang tiba-tiba datang menghampiri kami. Tak terasa perjalanan kami pun mulai sampai ke pos pondokan. Di pos pondokan kami memilih untuk berhenti, sebab kemarin kami para cewek-cewek sempat janjian dengan supir jeep untuk menjemput kami lagi di pos pondokan. Aku dan yang lain tentu sangat berharap jeep itu bisa datang dan memberi tumpangan lagi untuk kami. Paling tidak biar lelah kami perlahan-lahan bisa mereda. Kok nggak datang-datang ya, Vi? Nggak tahu nih, padahal udah nunggu lama ya kita. Kami sudah menunggu cukup lama, bahkan hampir 1 jam, namun jeep itu tidak kunjung datang. Akhirnya kawan-kawan yang lelaki pun membujuk kami untuk tetap melanjutkan perjalanan turun sembari menunggu jeep itu tiba. Paling tidak jika jeep itu memang benar-benar tidak datang, kami tidak begitu kecewa. Akhirnya aku dan yang lainnya pun mengikuti ucapan kawan-kawan lelaki. Kami pun kembali memulai pendakian dan beranjak pergi dari pos pondokan untuk turun ke bawah. Lagi pula kala itu hari sudah mulai mendung, khawatir hujan ataupun badai turun. Jadi kami harus sesegera mungkin untuk turun ke basecamp Tretes. Kebetulan salah satu dari kami ada yang sudah bekerja dan dia shift sore, sehingga tidak ada pilihan lain selain melanjutkan perjalanan untuk turun. Namun aku dan kawan-kawan yang lain tetap berharap jeep itu tiba dan tidak memberi harapan palsu pada kami. Meskipun seharusnya kami tidak pantas untuk berharap lebih dengan hal yang tidak seharusnya. Sepanjang perjalanan kami terus membicarakan mas jeep yang PHP kami itu. Di tengah perjalanan kami mendengar suara jeep dari bawah dan kami pikir itu adalah jeep yang sedari tadi sudah kami tunggu kedatangannya. Aku dan beberapa kawan yang lain mulai kegirangan, sebab kami memang sangat ingin naik jeep untuk turun menuju basecamp Tretes. Setelah menunggu 15 menit, nyatanya jeep itu tidak juga muncul, padahal jelas-jelas kami mendengar suaranya dari bawah. Kami pun akhirnya berpikir jika mungkin saja kami hanya berhalusinasi, karena memang sangat ingin jeep itu datang menghampiri kami. Memang seharusnya kami tidak boleh terlalu berharap. Udah, jangan ngarepin jeep itu datang, nanti berujung kecewa. Betul itu. Udah, jeepnya emang PHP. Kami kembali melanjutkan perjalanan dengan santai, namun anehnya tak lama kemudian kami kembali mendengar suara jeep.
Kali ini suaranya bahkan jauh lebih keras dibandingkan dengan suara sebelumnya yang kami dengar. Bahkan dari suaranya yang lumayan kencang, kami pikir jaraknya sangat dekat dengan posisi kami saat ini. Kami berinisiatif untuk menepi karena sebelumnya kami berjalan terlalu ke tengah. Khawatir jika memang itu benar-benar jeep, kami bisa saja menghalangi jalannya. Namun lagi dan lagi jeep itu tidak kunjung melintas. Aneh memang, tapi itulah yang terjadi. Kami mendengar suara jeep bahkan sampai 2 kali, namun wujudnya tidak kunjung terlihat di pelupuk mata kami. Hingga aku pun berpikiran buruk. Aku berpikir bahwa mungkin saja suara itu bukanlah suara jeep, melainkan suara yang entah dari mana sumbernya. Mistis atau nyata, kami tidak bisa mengambil kesimpulan begitu saja. Rasanya aneh deh. Gak mungkin kan ada suara jeep sampai 2 kali, tapi wujudnya gak juga muncul. Kita sepemikiran, Mam. Aku juga ngerasa aneh. Apa jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Jangan-jangan gangguan mistis, Pi. Rasanya nggak mungkin dong ada suara tapi tidak ada wujudnya. Nyatanya yang memang merasakan hal aneh bukan hanya aku saja, melainkan kawan-kawan yang lain pun merasakan hal yang sama. Kami akhirnya memilih untuk mempercepat langkah kami agar bisa sesegera mungkin sampai di base camp Tretes. Setelah lelah berjalan cepat, kami akhirnya sampai di pos kop-kopan. Di sana kami kembali mengambil air dari sumber mata air yang ada di kop-kopan. Beruntung sumber air di Gunung Arjuna cukup melimpah sehingga kami tidak sepanik itu kehabisan minuman di tengah pendakian. Kami bertiga jalan duluan ya. Loh kenapa? Ngejar waktu guys, besok kerja. Beberapa kawanku sejumlah 3 orang memilih untuk berjalan lebih dulu di tengah-tengah waktu istirahat kami. Aku dan yang lain pun tidak bisa menahannya. Sebab mereka memang harus sesegera mungkin sampai di bawah dan kembali ke rumah. Karena mereka besok harus sudah masuk kerja. Setelahnya beberapa saat kemudian giliran aku dan sisa kawan yang lain melanjutkan perjalanan untuk turun. Walaupun saat ini kami tinggal berlima, namun hal itu tidak begitu menjadi persoalan. Kami memilih enjoy dan memilih berjalan pelan sembari menggosipkan hal receh seperti gosipin dosen di kampus dan banyak hal random lainnya. Paling tidak hal itu berhasil membuat suasana saat ini menjadi lebih hangat dan tidak begitu tegang. Aku tiba-tiba saja jatuh terpeleset karena terlalu asik bercanda dan bercerita bersama kawan-kawan yang masih tersisa. Aku pun tidak memperhatikan jalannya kupijaki, ditambah lagi rasa lelah yang benar-benar tidak mampu lagi kutahan. Hingga membuatku terpeleset dan sampai jatuh di atas tanah. Beruntung aku tidak sampai jatuh ke dalam jurang Gunung Arjuna. Karena badannya benar-benar lelah, aku pun tidak mampu untuk terbangun saat itu juga. Mungkin aku akan terlalu keenakan duduk di atas tanah, hingga membuatku sedikit malas untuk kembali beranjak. Padahal kawan-kawan yang lain benar-benar panik ketika melihatku jatuh terpeleset. Terlebih lagi ada beberapa luka penuh darah di kakiku. Mungkin ada batu yang sempat menggores kakiku saat terjatuh. Udah, duduk istirahat. Iya, sumpah capek banget sampai oleng gini. Tapi saat aku terjatuh, Evi dan kawan satunya lagi jalan di depan. Sepertinya mereka pun belum tahu kalau aku jatuh terpeleset. Kami memang cukup berjarak, namun tidak begitu jauh. Setelah kondisiku beranjak lebih baik, luka-luka pun sudah aku balut dengan kasa yang kebetulan kubawa. Kami pun memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Aku tidak ingin terlalu lama mengulur waktu. Aku ingin segera sampai di base camp Tretes. Terlebih lagi, aku harus segera mengobati lukaku dengan baik agar tidak sampai infeksi. Lanjut yuk. Kamu yakin? Yakin? Aku harus segera sampai di bawah. Aku harus segera obati luka di kakiku supaya tidak sampai infeksi. Kami pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan kami melihat di sebelah kiri seperti ada jalur alternatif yang mungkin bisa membawa kami sampai base camp jauh lebih cepat dibandingkan dengan jalur yang biasanya dilalui. Salah satu kawanku juga menyarankan untuk mengambil jalur itu. Kami pun akhirnya sepakat dan memilih jalur di sebelah kiri.
Tapi sebelum kami memilih jalur alternatif tersebut, salah satu dari kami lebih dulu menyusul Evi dan satu kawan yang lain agar kami bisa tetap berjalan bersamaan dan sampai di base camp Tretes sama-sama. Setelah semuanya siap, kami pun memulai untuk melanjutkan perjalanan dan memilih jalur alternatif untuk kami lalui. Benar saja, setelah kami coba ternyata jalan yang kami pilih jauh lebih dekat dari yang kami pikirkan. Kami semakin kegirangan dan semakin tidak sabar untuk bisa segera sampai di base camp. Tak lama kemudian, kami kembali melihat jalur alternatif yang lain. Kami langsung memilihnya dan kembali berhasil. Base camp semakin dekat dari jangkauan kami semakin kegirangan. Kalau sejak awal tahu ada jalan alternatif seperti ini, lebih baik sejak awal kita pilih jalur ini aja. Jadi kita bisa lebih menghemat waktu. 2 jalur alternatif berhasil kami lalui dengan apik dan dengan perasaan santai. Sampai akhirnya jalur alternatif lain pun nampak di pemandangan kami. Ini kali ketiganya di sini perasaanku mulai tidak enak. Padahal sebelumnya ketika aku menjumpai jalur alternatif, perasaanku senang, namun kali ini berbeda. Rasanya tidak mungkin ada jalur alternatif terus-menerus di sepanjang jalan. Kok aneh ya? Masa ada jalur alternatif terus-menerus sih? Bukankah ini bagus ya? Kita bisa segera sampai di bawah. Tapi aneh gak sih? Apa gak sebaiknya kita lanjutkan saja jalan yang udah kita pilih? Kalau ada yang lebih cepat, bukankah itu justru lebih baik? Ya udah, aku ikut kesepakatan kalian aja. Karena kawan-kawanku terus bersikeras untuk melewati jalur alternatif, aku pun mengalah dan ikut dengan suara terbanyak. Jalur alternatif yang kami lewati kali ini sangat berbeda dengan jalur-jalur sebelumnya. Medan yang cukup sulit dan lebar jalur yang begitu sempit harus kami lewati. Sisi sebelah kiri jurang dan benar-benar gelap saat ini. Rasanya kami tidak akan mungkin bertemu dengan jalan keluar. Apa gak sebaiknya kita balik ke jalur sebelumnya aja? Benar juga kata kamu. Jalannya benar-benar gelap dan sempit. Mana jalan keluar dari jalur ini gak terlihat pula. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja kami kembali mendengar suara sosok perempuan tak berwujud. Dan kali ini suara tangisanlah yang kami dengar. Suara itu tercuat bersamaan dengan aroma melati yang begitu pekat hingga melekat ke hidung kami berlima. Hawa merinding langsung menguasai diri kami. Suasana di sana pun mendadak lembab seketika. Sepertinya memang kami memilih jalur yang tidak tepat. Semuanya berubah begitu menyeramkan. Kami saling pandang satu sama lain. Kami bimbang dengan apa yang harus kami lakukan. Seperti ada banyak sekali tatapan mata yang mengarah ke kami berlima. Kami memutuskan berjalan cepat untuk menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimanapun juga kami harus bisa kembali dengan selamat meskipun dalam waktu yang lambat. Kami harus bisa sampai base camp Tretes bagaimanapun caranya. Ayo percepat langkah sebelum penghuni Arjuna ngamuk kepada kita. Ayo. Berjalan cepat dengan perasaan was-was adalah hal yang kami lalui kala itu. Berbekal tekad kuat untuk bisa selamat, kami terus berusaha keluar dari jalur alternatif itu. Jalur yang ternyata salah untuk dipilih. Hingga pada akhirnya setelah beberapa jam kami terus berputar-putar di jalur itu, kami pun melihat jalan keluar menuju jalur utama. Sesegera mungkin kami berlari ke arah jalur itu sebelum kami semua tumbang akibat kelelahan. Beruntung kali ini keselamatan berpihak pada kami. Kami berhasil kembali ke jalur utama dan kami tidak ingin lagi kembali ke jalur sebelumnya. Kami benar-benar sudah kapok. Beruntung di antara kami berlima tidak ada yang sampai terluka karena perasaan takut. Kami semua masih selamat. Setelah kurang lebih setengah jam menempuh jalan di jalur utama, kami mendengar suara azan. Kami merasa lega sebab suara azan itu terdengar begitu jelas. Itu artinya pemukiman warga sudah tidak begitu jauh dari tempat kami saat ini. Kami benar-benar akan sampai di base camp Tretes setelah banyak sekali hal pelik yang kami alami di sepanjang pendakian ini. Ayo kita sholat dulu. Sepertinya salah satu hal yang tidak kami indahkan sejak awal adalah kita luput untuk menunaikan ibadah sholat di sepanjang pendakian ini. Hingga tidak heran, kejanggalan demi kejanggalan pun datang membersamai kami di Gunung Arjuna.
Kami memutuskan untuk berhenti. Setelahnya kami mulai membersihkan diri dan memilih untuk sholat maghrib berjamaah di jalur yang lumayan landai. Kami memohon ampunan pada Tuhan atas keluputan yang selama ini kami lakukan. Kami juga meminta perlindungan padanya agar tidak ada lagi kejanggalan-kejanggalan lain yang datang di tengah perjalanan kami turun menuju base camp. Setelah kami menunaikan sholat maghrib, kami memilih kembali melanjutkan perjalanan turun. Di sepanjang perjalanan yang kini mulai gelap, kami merasa ada banyak sekali mata yang mengawasi kami. Tapi setiap kali aku menengok ke arah kanan ataupun kiri, tidak ada siapa-siapa di sekitar kami. Mungkin perasaanku saja. Perasaan apa? Aku ngerasa ada banyak mata yang terus menatap ke arah kita, Vi. Lagi. Ini memang kali kedua aku merasakan hal itu, hingga tidak heran jika Evi pun meresponnya demikian. Janggal memang, namun itu yang aku rasakan. Merinding pun kini seperti melekat dalam diriku. Aku benar-benar tidak habis pikir. Semua kejanggalan seakan-akan terus-menerus datang di tengah-tengah pendakian kami. Kejanggalan ini seperti tidak ada ujungnya. Aku sudah cukup lelah dengan semua yang terjadi. Tapi kami tidak ada pilihan lain selain terus melanjutkan perjalanan kami. Kejanggalan demi kejanggalan pun tidak berhenti di situ saja. Aku merasa ada hal aneh terjadi saat ini. Aku merasa bahwa kami terus melewati jalur yang sama, bahkan sampai 5 kali. Namun aku tidak berani untuk buka suara ke kawan-kawan yang lain. Aku khawatir ucapanku justru akan membuat konsentrasi kami semua buyar seketika. Ternyata persepsiku salah. Kawan-kawanku yang lain justru merasakan hal yang sama. Mereka pun paham jika kami terus berputar-putar di tempat yang sama, bahkan sampai 5 kali. Mereka baru buka suara setelah kami sampai di bawah. Kami merasa sudah berjalan cukup lama, namun pos 1 tidak kunjung ketemu. Padahal kelihatannya kami sudah berada di bawah. Bahkan aku pun berkali-kali melihat sebuah perkampungan, namun anehnya setiap kali kami pergi ke arah perkampungan itu, kami hanya melihat hutan belantara dan tidak ada satupun perkampungan yang terlihat. Setelahnya aku pun berani buka suara. Aku tidak ingin situasi janggal ini terus terjadi di tengah-tengah perjalanan kami. Guys, ada yang gak beres nih. Kita coba doa semampu kita dan sebisa kita ya, supaya kita bisa segera diberikan jalan keluar dari situasi saat ini. Kawan-kawan yang lain tidak ada yang berani untuk menyangga ucapanku. Mereka lantas mengikuti apa yang aku ucapkan. Kami semua diam terduduk seraya berdoa agar bisa segera sampai di base camp. Sebab kami sudah benar-benar kelelahan sedari tadi. Setelahnya kami pun memilih melanjutkan perjalanan. Benar saja, doa yang kami panjatkan langsung dijawab tuntas oleh Tuhan. Kami pun melihat tanda pos 1 dari kejauhan. Kami benar-benar senang kegirangan. Akhirnya sebentar lagi kami akan sampai. Setelah sedari tadi harapan kami terus patah. Kami pun benar-benar sampai di pos 1. Di pos 1 kami memilih berhenti sebentar sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Beruntung tidak ada hal janggal di pos 1 sehingga kami bisa bernapas dengan lega. Setelahnya kami pun memulai kembali melanjutkan perjalanan menuju base camp Tretes. Baru beberapa langkah kami berjalan, tepat di bawah pos 1 di sebelah kami persis, kami merasa ada keramaian di sana. Namun setelah kami amati dengan seksama, tidak ada apapun atau siapapun, semua benar-benar sepi. Kami sangat yakin tidak mungkin ada keramaian di samping kanan kiri kami. Sebab sebelah kiri kami adalah jurang, mustahil jika ada yang beraktivitas di sana. Ketika aku menoleh ke arah kawan di samping kananku, aku benar-benar kaget. Aku dikejutkan dengan sosok perempuan tinggi dengan pakaian hitam yang dikenakannya. Sosok itu seperti memakai hijab hitam panjang, hijab yang hanya diletakkan sebagai penutup kepala. Aku masih melihat leher sosok itu. Aku terdiam dan mulutku membisu seketika. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutku ini. Entahlah, seperti ada seseorang yang sedang membungkamku ketika itu, namun tubuhku masih sanggup untuk digerakkan. Aku kemudian langsung menggandeng kawanku itu dan menariknya untuk beranjak ke depan menjauh dari sosok mengerikan itu. Aku sendiri tidak berani menoleh ke arah belakang.
Salah satu kawan lelakiku pun kemudian memecah keheningan dengan ucapan yang dilontarkannya. Rek, tolong senternya diarahkan ke kanan karena setelah ini jalurnya kita belok kanan. Kami semua lantas mengarahkan senter ke arah kanan, namun anehnya kami tidak kunjung menemukan jalur ke kanan sampai perasaan kami mulai deg-degan. Hingga pada akhirnya kami sampai di sebuah gerbang, sementara itu di belakang gerbang itu bertengger sebuah bangunan megah dan mewah. Aku sampai sempat berpikir jika kami semua nyasar sebab saat naik ke Arjuno kami tidak melihat bangunan mewah itu. Bahkan aku sempat berpikir jika mungkin saja kami berlima ini masuk ke dalam dimensi lain. Meskipun kami semua masih dengan keadaan yang benar-benar sadar, namun kami terus berpikiran buruk sebab kejanggalan demi kejanggalan terus saja datang menghampiri perjalanan kami. Ternyata setelah aku dan kawan-kawanku mendekat ke bangunan megah itu, ternyata itu adalah Hotel Surya Tretes. Kami benar-benar lega. Kami sempat berpikiran buruk karena terus mengalami kejanggalan yang tidak berkesudahan. Namun beruntung kali ini kami benar-benar sampai di basecamp Tretes. Alhamdulillah. Setelahnya kami pun bergegas pergi menuju basecamp Tretes. Di sana kami memutuskan untuk beristirahat lebih dulu. Sebab kami benar-benar kelelahan, kami pun mampir di sebuah warung tidak jauh dari base camp, memesan makanan dan meminta izin untuk beristirahat lebih dulu di sana. Namun ada hal aneh di sini. Saat kami mampir di sebuah warung, aku melihat tatapan aneh dari kakek pemilik warung. Entah apa yang dipikirkan oleh kakek tua itu, namun aku dan yang lain sudah cukup lelah dan tidak ingin menambah beban lainnya lagi. Akan tetapi saat sang kakek mendekat ke arah kami, ia tiba-tiba berbisik lirih dan mengeluarkan kalimat yang membuat kami kebingungan. Kalian berenam datang kemari. Jumlah kami saat ini adalah berlima sebab 3 kawan yang lain sudah pulang lebih dulu dan mungkin saat ini mereka sudah ada di rumah masing-masing. Sementara saat ini tidak ada orang lain selain kami berlima. Sehingga rasanya aneh jika sang kakek menyebut jumlah kami genap dan bukan ganjil. Enggak kok kek, kami berlima. Kebetulan 3 kawan kami yang lain sudah pulang lebih dulu. Lalu perempuan pucat yang bersama kalian siapa? Aku langsung menoleh ke arah kawan-kawanku dan aku tidak melihat kehadiran orang lain selain kami berlima. Sumpah saat itu aku benar-benar merinding dengan ucapan sang kakek. Jika sang kakek melihat jumlah kami ada 6, itu artinya ada sosok tak kasat mata yang saat ini sedang bersama kami. Kemungkinan kakek itu melihat sosok itu, sementara kami berlima tidak melihatnya, karena memang di antara kami tidak ada anak yang bisa melihat hal mistis. Ada yang ikut dengan kalian. Kami benar-benar terdiam saat itu, meskipun pikiranku carut-marut karena ucapan yang dilontarkan oleh sang kakek. Setelahnya kami memilih untuk fokus istirahat, makan, dan setelahnya berbenah diri. Kami putuskan untuk pulang setelah semuanya selesai. Kami tidak ingin lagi mendengar hal ganjil di telinga kami. Persetan dengan sosok yang dilihat oleh kakek pemilik warung, kami ingin menganggap semuanya selesai. Kami berlima pamit dengan sang kakek dan memilih kembali ke rumah masing-masing. Di sepanjang jalan aku terus diam di dalam lamunanku. Banyak sekali hal janggal yang tidak bisa aku lupakan saat itu juga. Semuanya terasa mengerikan dan terus berbekas di dalam sanubariku. Semuanya seakan-akan belum selesai, meskipun kawan-kawan yang lain menganggapnya sudah selesai. Beberapa hari setelah pendakian, kami melakukan aktivitas seperti biasa. Disibukkan dengan kuliah dan tugas yang membuat lumayan pusing waktu itu. Aku perlahan-lahan sudah mulai melupakan kejadian-kejadian di Gunung Arjuno. Semua hal janggal, semua hal pelik, semua sudah aku lupakan. Suatu hari setelah pulang kuliah, aku bersama salah satu teman yang waktu itu ikut pendakian Arjuno. Kami mengerjakan tugas dan pergi ke warnet untuk ngeprint tugas kuliah kami. Kebetulan waktu itu aku tidak membawa handphone. Pas pulang ke kos masing-masing, aku langsung mandi dan main ke kamar sebelah untuk nonton film bareng. Saat itu aku sama sekali tidak membuka ponsel, namun tiba-tiba saja kawan sekamarku masuk dan bertanya dengan ekspresi yang penuh dengan kecemasan. Ia pun langsung berkata padaku, "Des, aku di BBM kawan kamu. Sumpah pesannya benar-benar aneh. Kayaknya ada hubungannya dengan kepulangan kamu dari Arjuna beberapa hari lalu deh."
Aku langsung kaget dan mengambil ponsel milikku yang masih tergeletak di atas meja. Benar saja, pesan itu pun ternyata mampir ke ponselku. Entah apa yang terjadi. Apa benar pesannya dikirimkannya ada hubungannya dengan pendakianku tempo lalu? Isi pesan itu cukup panjang dengan pertanyaan yang berbeda-beda hingga membuatku tercengang begitu saja. Mbak Desi di mana? Tolong Mbak Mawar. Saat ini aku udah gak percaya manusia. Terlebih lagi salah satu dari kalian ada yang diikutin orang jelek. Ini siapa? Kenapa panggil aku Mbak? Ini aku Lucy, manusia tidak ada gunanya. Aku tidak percaya dengan manusia. Langsung saat itu aku deg-degan dan bingung. Kebetulan Mawar itu teman seprodiku, dan kami pun satu kos. Kamarnya pun bersebelahan pas dengan kamarku. Aku coba ketuk-ketuk pintu kamarnya, namun tidak kunjung dijawab oleh Mawar kawanku ini. Kawanku Mawar ini memang seringkali kerasukan dan hal itu sudah bukan hal aneh lagi. Namun aku takut sebab isi BBM-nya mengarah ke hal yang bersinggungan langsung dengan Gunung Arjuno. Apalagi saat berada di Arjuno, kami kerap kali mengalami kejanggalan-kejanggalan yang tidak kunjung berkesudahan. Nama Lucy tidak begitu asing di telingaku. Lucy adalah nama sosok tak kasat mata yang kerap kali masuk ke dalam tubuh Mawar. Aku memang kenal dengan beberapa hantu yang sering keluar masuk dari tubuh Mawar. Lalu jika ada yang merasa janggal, mengapa hantu itu bisa mengirimkan pesan BBM? Percaya atau tidak, tapi hal itu memang yang aku dan beberapa kawan alami. Sebab sependek yang aku tahu, hantu itu kerap kali memanfaatkan kawanku. Terlebih lagi jika ia menyukai manusia lain, maka ia akan terus memanfaatkan kawanku si Mawar ini. Kemudian karena pada saat itu aku sedang haid, jadi aku tidak berani membantu mengeluarkan hantu dalam tubuh Mawar ini. Aku langsung lari ke bawah ke kamar adik kosku yang kebetulan dia juga bisa melihat hal gaib. Kemudian aku meminta tolong padanya, tapi dia tidak mau menolong karena satu hal yang tidak bisa dijelaskan. Apa ada yang ngikutin aku dari Arjuno? Bukan kamu Mbak, tapi salah satu dari kalian. Siapa? Perempuan Mbak. Aku semakin panik. Aku khawatir makhluk itu akan melukai Mawar. Aku pun akhirnya memilih meminta kunci cadangan dari pembantu kos dan memintanya membuka pintu kamar Mawar. Aku tak pernah sangka jika pendakian yang penuh kejanggalan itu nyatanya belum benar-benar selesai. Aku dikagetkan dengan kondisi Mawar yang sudah tergeletak di atas lantai. Setelahnya kami langsung mengangkat Mawar dan dipindahkan ke atas kasur. Kami bergegas mengambil wudhu dan bersama-sama mengaji untuk Mawar. Namun makhluk yang merasuki tubuh Mawar terus mengamuk tanpa henti. Aku mencoba berinteraksi dengan makhluk yang ada dalam tubuh Mawar. Ternyata ada 8 makhluk gaib yang berhasil masuk ke dalam tubuh Mawar. Dan salah satunya adalah Nyai Kunti dari Gunung Arjuno. Mengapa Nyai bisa masuk ke dalam tubuh Mawar? Kalian telah merusak tanah kami. Saya atas nama semua teman-teman saya mohon maaf pada Nyai atas hal buruk yang luput dari pandangan kami. Tapi saya mohon jangan sakiti kawan saya Mawar. Aku memohon, namun Nyai Kunti itu justru mengamuk. Ia merasa dirinya sudah diperlakukan tidak baik olehku dan kawan-kawan yang lain selama kami melakukan pendakian di Gunung Arjuno. Nyai Kunti itu pun terus menggemakan kalimat bahwa aku dan kawan-kawan yang lain telah merusak tanah tempat tinggal mereka. Alasan Nyai Kunti masuk ke dalam tubuh Mawar adalah sebagai perantara juga tawanan bahwa salah satu dari kami ketika di Arjuno ada yang menginjak kaki prajuritnya. Dan kami tidak meminta maaf dan Nyai Kunti meminta agar temanku yang menginjak kaki prajuritnya itu minta maaf di salah satu gapura di sana. Kami juga tidak tahu gapura mana yang dimaksud. Tolong beri ampunan pada kami. Kami tidak tahu kalau kami sudah melukai bagian dari kalian. Aku juga menjelaskan jika kami tidak mungkin lagi datang ke gerbang yang dimaksud oleh Nyai Kunti itu. Kami sudah cukup lelah, bahkan bayangan tiap kejanggalan yang kami alami di Arjuno pun masih membekas begitu kuat di dalam ingatan kami. Jadi rasanya begitu berat jika kami harus kembali ke Gunung Arjuno dan mencari gerbang yang dimaksud oleh makhluk itu. Tidak hanya itu saja, Nyai Kunti itu pun kemudian bilang padaku bahwa ia juga telah membuat kami nyasar dan membuat kami tidak bisa sampai di puncak Arjuno.
bahkan membuat kami berputar-putar sampai 5 kali saat turun menuju base camp Tretes. Itu pun ternyata Nyai Kunti tersebut. Aku terus bernegosiasi dengan Nyai Kunti tersebut sampai-sampai makhluk gaib lain yang juga masuk ke dalam tubuh Mawar pun turut membela aku ketika itu. Karena memang ada hantu yang sudah aku kenal karena terbiasa masuk ke dalam tubuh Mawar. Negosiasi yang dilakukan begitu sengit hingga tidak kunjung menemukan jalan keluar. Jadi seakan-akan Mawar itu ngobrol sendiri tapi dengan jenis suara yang berbeda-beda. Maklum, yang ngerasukin 8 bisa ngebayangin ramainya orang 8 lagi debat kan? Karena bingung kita manggil orang pintar, tapi tetap susah nggak mau keluar. Sampai akhirnya ada temanku yang punya kenalan orang pintar lainnya, dan dia memanggilnya. Dan setelah beberapa lama akhirnya mau keluar setelah semua tenaga sudah dikerahkan. Jadi awal aku ketuk pintu Mawar itu habis maghrib dan hantunya baru bisa keluar di sekitar jam 1 dini hari. Kebayangkan bagaimana riuhnya dan tegangnya kosku selama waktu itu. Hingga pada akhirnya semuanya benar-benar selesai. Aku tidak pernah membayangkan jika dampak dari perjalanan pendakianku ke Gunung Arjuno nyatanya sedahsyat ini. Bukan hanya keganjilan demi keganjilan yang mampir di tengah pendakian kami ke Arjuno. Nyatanya semua berlanjut sampai sejauh ini, sampai melibatkan beberapa kawan yang justru tidak turut serta dalam pendakian Arjuno kala itu. Aku kemudian memberitahukan apa yang terjadi pada kawan-kawanku yang ikut bersama dengan pendakian waktu itu. Mereka pun syok, namun mereka semua tetap merasa bersyukur karena Tuhan masih begitu baik menjaga kami berdelapan. Kami semua bisa selamat tanpa satu kurang apapun. Perjalanan menuju puncak Arjuno yang tidak selesai kala itu memberikan banyak sekali pembelajaran hidup bagiku dan kawan-kawan yang lain. Menjaga sikap dan ucapan tentu menjadi keharusan yang harus dipegang erat oleh manusia tiap kali mereka hendak menginjakkan kaki di gunung yang bukan tempatnya. Tidak melupakan Tuhan adalah keharusan meskipun di tengah-tengah kesibukannya tidak kunjung berkesudahan. Kami semua luput akan hal itu. Kami terlalu asik mengejar duniawi, mengejar puncak Arjuno, mengejar keindahan semu, namun kami lupa bahwa semua yang menciptakan keindahan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya tidak kami lupa sampai kapanpun. Setelah peristiwa itu, aku memilih untuk vakum sejenak dari dunia pendakian. Aku memilih melakukan aktivitas lain yang tidak mengarah pada kegiatan pendakian. Aku ingin menata diri lebih dulu. Aku tidak ingin kejadian yang terjadi di Arjuno terjadi lagi, hingga aku putuskan untuk berhenti sejenak. Sementara itu, kawan-kawan yang lain masih tetap senang dengan mendaki dan tidak kapok. Meski demikian, mereka lebih bisa menjaga sikap dan ucapan ketika melakukan pendakian. Mereka bahkan tidak pernah melupakan waktu sholat meski sedang berada di atas ketinggian. Takdir hidup memang selalu menemukan jalannya sendiri. Sekian. Dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.